Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sudah dibaca postingan Bapak di Microsoft Teams-nya? Halo, apakah sudah dibaca postingan Bapak di Microsoft Teams-nya? Sudah, Pak. Sudah. Bentar, Bapak lagi. Absennya sudah? Lagi diisi, Pak. Lagi diisi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Masih ingat? Ayo, sebelum kita mulai materi hari ini, seperti biasa kita review materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita belajar apa? Menentukan BEP, Pak. Poin. Iya, BEP atau break even point. Gunanya BEP apa masih ingat nggak? Kegunaannya Untuk menghindari kerugian apa? menghindari kerugian. Yang lain? Menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai. Iya. Apa namanya? Menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai. Iya. Dua jawaban itu bisa digunakan, benar. Jadi kemarin sudah disebutkan BEP kalau kita sebut dalam istilah bahasa Indonesia adalah titik impas ya. Titik impas berarti sebuah apa namanya titik di mana kita bisa memperkirakan ya dari produksi yang sudah kita lakukan ya, dari total produksi yang sudah kita lakukan apakah itu sudah impas dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan atau belum. Itu jika dilihat dari jumlah produksi. Bisa juga dilihat dari harga jual yang diterapkan. Apakah dengan harga jual yang kita terapkan nanti cukup atau impas untuk menutup biaya-biaya yang sudah kita keluarkan ya, seperti itu ya. Jadi sebagai calon-calon pengusaha kalian harusnya sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi kalian tahu kapan kalian impas dan setelah impas pasti itu akan untung. Ya, setelah kita mengetahui titik impas pada hari ini kita akan belajar yang namanya promosi. Jadi sebaik apapun produk yang kita buat ya, sebagus apapun produk yang kita buat, tapi kalau kita tidak mempromosikan, kita tidak mensosialisasikan produk yang kita buat kepada konsumen, maka konsumen tidak akan tahu ya. Jadi gunanya promosi adalah seperti itu, memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Ya, tentu saja nanti ada cara-cara yang harus dilakukan agar promosi yang kita lakukan itu efektif. Ya, kurang lebihnya nanti materinya seperti itu tentang perencanaan promosi. Sebentar Bapak buka PowerPoint-nya terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Ya, oke. Seperti biasa kita akan sedikit literasi membaca apa yang ada di PowerPoint. Pertama, Bapak minta ke Zaki, Muhammad Zaki, tolong dibaca. Pengertian konsumen. On Konsumen coba biar kelihatan mukanya. Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Wujud konsumen: 1. Personal consumer. 2. Organization consumer. Ciri konsumen: konsumen rasional dan konsumen irasional. Oke, terima kasih. Coba camnya dikebawahin lagi, Zaki. Kenapa? Camnya dikebawahin lagi. Kamu kayaknya gondrong banget ya. Panjang ya rambutnya. Emang belum potong, Pak? Iya. Belum ini keluar. Oke, iya. Mungkin ya ini karena tidak tatap muka secara langsung, jadi tidak ada kontrol yang ketat. Ya, tapi sudah selayaknya nanti kalian misalkan sebagai dengan seragam sekolah ya, misalkan kalian menggunakan seragam sekolah, akan lebih baik jika rambut kalian menyesuaikan dengan anak sekolah. Kalau kalian nggak pakai seragam sekolah sih mungkin nggak masalah ya. Oke, berikutnya setelah Zaki, Bapak minta Kalila. Iya, Pak. On cam? Noise banget ya? Cepat, ada suara sama mikrofonnya. Oke, silakan Kalila. Ciri konsumen rasional. Pertama, memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih memberikan kegunaan yang optimal. Yang ketiga, barang yang dipilih mutunya terjamin. Yang keempat, memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuannya. Oke, terima kasih Kalila. Berikutnya Irza. Iya, Pak. Oke, on cam, kemudian silakan dibaca. Bentar, Pak. On cam dulu. Ciri konsumen irasional. 1. Konsumen cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media. 2. Konsumen memiliki barang bermerek, branded yang sudah dikenal luas. 3. Memiliki barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi dan prestis. Iya. Enggak, Pak. Terima kasih Irza. Berikutnya Bapak minta Kesia. Kesia, baca ini Kesia. Iya, Pak. 11. Perilaku konsumen On Indonesia. cam 1. Kesia, biar terlihat. Nggak bisa, Pak. Oh, Rusak. nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Ya. Berpikir jangka pendek. 2. Tidak terencana. 3. Suka berkumpul. 4. Gagap teknologi. 5. Teknologi tinggi tapi tidak bisa memanfaatkan. 6. Berorientasi pada konteks. 7. Suka buatan luar negeri. 8. Beragama. 9. Gengsi. 10. Budaya lokal. 11. Kurang peduli lingkungan. Oke, terima kasih Kesia. Berikutnya Bapak minta Muhammad Arif. Iya, Pak. On cam, Red. Bentar, Pak. Pengertian pesaing.
Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Tugas pengusaha mengait pelanggan sebanyak mungkin, baik pelanggan lama ataupun pelanggan baru, mematikan laju pesaing. Ya, terima kasih Arif. Ya. Berikutnya Bapak minta Siva. Siva baca Siva. Iya, Pak. On cam, kemudian silakan dibaca. Hal-hal yang perlu diketahui pesaing usaha. 1. Kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk. 2. Harga yang ditawarkan. 3. Saluran distribusi. 4. Promosi yang dijalankan. 5. Rencana kegiatan pesaing ke depan. Oke, terima kasih Siva. Sama. Berikutnya Fatih Ihsan Huda. Ya, Pak. Analisis pesaing, mengidentifikasi pesaing. 1. Jenis produk yang ditawarkan. 2. Besarnya pangsa pasar yang dikuasai. 3. Peluang dan ancaman. 4. Keunggulan dan kelemahan. B. Menentukan sasaran. 1. Pesaing dekat, produk yang dihasilkan sama persis. 2. Pesaing jauh, produk yang dihasilkan mirip. Oke, terima kasih Fatih. Ya, Pak. Berikutnya Azra. Baca Azra. On cam, kemudian silakan dibaca. Strategi promosi sejumlah tindakan integrasi yang terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetisi ini serta memanfaatkan peluang-peluang untuk memperoleh keunggulan pesaing. Ya, terima kasih Azra. Berikutnya Yuda. Oke, Pak. 6. Strategi pokok promosi. 1. Strategi pengeluaran promosi. 2. Strategi bauran promosi. 3. Strategi pemulihan media. 4. Strategi copy iklan. 5. Strategi penjualan. Oke, terima kasih Yuda. Sama. Dewi, baca Wi. Ya, Pak. Tahapan perencana promosi. 1. Menentukan target yang hendak dicapai. 2. Mencipta dan merumuskan pesan promosi yang diluncurkan. 3. Menyeleksi saluran komunikasi yang akan digunakan. 4. Menyediakan anggaran promosi. 5. Membuat program perencanaan promosi. Oke, terima kasih. Terakhir ini Riandika. Iya, Pak. On cam, kemudian silakan baca. Media promosi. 1. Media cetak, banner, poster, brosur. 2. Media elektronik, TV, radio, dan internet. Ya, oke. Terima kasih Riandika. Jadi itu materi kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan di dalam materi tersebut? Apa saja? Hah? Dari yang sudah dibaca tadi, kira-kira hal-hal apa yang kalian peroleh, informasi-informasi apa yang sudah kalian peroleh? Ada slide yang sudah dibaca secara bergantian tadi. Mengenal jenis konsumen. Mengenal jenis konsumen, benar. Terus?
mengenal tahap strategi toko promosi, Mengenal strategi toko produksi, apa? Promosi apa produksi? promosi, Oh, mengenal strategi promosi. Terus? mengenal tahapan perencanaan promosi. Mengenal tahapan perencanaan promosi. Iya, terima kasih Yuda. Ya, jadi di situ tadi ada pertama kalian diperkenalkan tadi yang sudah Yuda bilang ada namanya konsumen ya. Kemudian ada yang namanya apa? Pesaing ya. Kalian harus kenal itu. Konsumen itu siapa, pesaing itu siapa. Konsumen berarti sasaran atau pangsa pasar dari produk yang kalian buat. Itu kan konsumen ya kan. Kemudian ada pesaing. Pesaing berarti kata lainnya adalah kompetitor, berarti orang atau pengusaha lain yang membuat produk yang sama atau sejenis dengan produk kita. Itu adalah pesaing. Kemudian tadi ada apa namanya? Macam-macam strategi promosi. Ya, macam-macam strategi promosi. Kemudian ada tipe-tipe konsumen tadi sudah. Oke, dari apa yang sudah dibaca tadi, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan dibaca-baca lagi. Kalau kira-kira ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Harusnya di sesi ini dari kalian harus ada yang jadi moderator kan ya harusnya ya. Kelas ini sudah pernah belum? Belum pernah, Pak. Di awal pertemuan Bapak kan sudah minta kalian menentukan siapa yang jadi moderator. Cuman yang lainnya ini Pak, suruh Bapak yang milih gitu. Bapak aja yang milih. Iya Pak. Oke, Bapak aja yang milih ya. Calista, Bapak minta Calista untuk menjadi moderator, menampung pertanyaan dan membuat diskusi kali ini menjadi lebih menarik. Silakan Calista nanti diambil alih. Ya Pak. Ini langsung diambil alih Pak. Iya, sambil ditanyakan saja ke teman-temannya apakah mereka sudah punya pertanyaan atau tidak. Bapak di sini menengahi. Jika kalian ada pertanyaan, kemudian temannya bisa menjawab, silahkan dijawab dulu sama temannya. Tapi kalau tidak bisa, nanti Bapak coba menjawab apa yang sudah ditanyakan, gitu Calista. Oke Pak. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ayo dong, aktif. Ya dong, tanya. Saya mau nanya deh. Silahkan sebutkan nama, biar nanti Calista bisa tahu siapa yang nanya. Oh ya, nama saya Firna Pak. Saya pengen tanya tentang bagaimana cara promosi yang baik dan benar agar bisa menarik konsumen. Lebih kayak menarik gitu Pak, kayak lebih beda dari yang lain. Kadang-kadang kan pasti promosi ada di setiap perusahaan, tapi itu pasti yang menarik itu kan lebih apa ya, kayak gitu Pak, lebih menonjol. Gimana caranya Pak? Oke, terima kasih. Ditampung. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya?
Sekretaris mungkin sambil bisa dicatat ya. Maaf Pak, saya mau nanya. Iya. Itu perbedaan ciri konsumen rasional sama irasional apa ya Pak? Perbedaannya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo, Mas Zeda. Mau nanya. Ya, silakan. Wait. Yang dimaksud dengan organizational consumer itu apa ya? Terima kasih. Ada lagi, masih ada pertanyaan yang lain? Ditampung dulu mungkin tiga pertanyaan dulu. 3 pertanyaan dulu ya Pak. Dilempar ke temannya dari pertanyaan yang sudah masuk. Dari pertanyaan yang sudah masuk dari 3 teman kita, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Dari Firna, ada pertanyaan nomor 1 dari Firna, bagaimana cara promosi yang baik dan benar agar dapat menarik konsumen? Pertanyaan nomor 2 ada dari Putri. Boleh on cam, Calista, biar kelihatan. Ya. Perasaan Bapak doang yang on cam deh. Pertanyaan kedua ada dari Putri, apa perbedaan ciri konsumen rasional dan irasional? Dan pertanyaan ketiga ada dari Vanessa, apa yang dimaksud dengan organizational consumer? Organization consumer. Apa ada yang ingin membantu menjawab? Iya, kan sudah dibaca teori-teorinya ada di buku paket semua karena acuan materi PowerPoint yang Bapak buat dan yang kalian sudah baca adalah dari buku paket yang sudah kalian peroleh. Semua materi ada di situ. Silakan dibaca lagi. Dari apa yang kalian baca, harusnya kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian. Ayo. Mungkin dari pertanyaan pertama dari Firna ada yang ingin jawab. Bagaimana cara promosi yang baik dan benar agar dapat menarik konsumen? Saya mau jawab yang pertanyaan Firna, boleh? Boleh, silakan. Firna kan nanya gimana cara promosi yang baik dan benar. Sebenarnya itu kita lihat dari dulu produk kita, terus juga target pemasaran ya. Kalau untuk promosi, biasanya kan kalau untuk zaman sekarang kan kebanyakan online ya daripada browser-browser gitu. Jadi mungkin bisa di story atau di chat, di share ke teman-teman. Tapi kata-katanya itu yang menarik gitu, terus juga bisa pakai promo produknya, kayak misalnya beli berapa ini dapat bonus kah atau apa gitu. Terus juga selain itu kita minta bantuan share pastinya, biar promosi itu nyebar, terus jadi banyak yang mau gitu. Nanti mungkin dari yang mesen di kita, dia ngomong ke orang lain, terus yang orang lain itu tertarik juga, jadi mesen ke kita juga. Jadi saling sharing lah, ini dari sini loh, beli di sini aja gitu. Terus juga mungkin promonya bisa dikasih tahu, kayak gitu sih, kayaknya biar lebih menarik aja. Biar terjawab nggak? Makasih. Untuk Firna, apakah pertanyaannya terjawab? Ya, lumayan terjawab sih. Lumayan. Iya terjawab. Nggak apa-apa. Misalkan masih ada yang mengganjal, misalkan masih ada yang kurang puas, ya diutarakan. Enggak sih Pak, saya cuma pengen nambahin dikit doang Pak. Ini enggak sih kayak pasti banyak yang kayak sekarang kan media sosial udah luas banget kan. Pasti banyak bisa pakai TikTok yang kayak gitu juga. Iya. Buat promosi kan Pak. Terus ini nambahin jawaban saya ya Pak. Maksudnya
Kan tadi saya tanya, terus saya nambahin jawabannya Dewi. Terus juga menurut aku Enggak promosi on cam, Firna, biar kelihatan on cam. Iya Pak, iya. Bener Pak. Ya. Pada on cam-nya kelihatannya bagian atasnya doang, perasaan ya Bapak doang yang full nih. Iya Bapak. Ini digeser gini dong. Nah, kalau full face kan enak melihatnya, ekspresinya gimana gitu kan. Namanya pembelajaran virtual ya semi tatap muka lah, tatap muka cuma kan dengan aplikasi. Iya Pak. Enggak sih, saya pengen kayak nambahin jawabannya Dewi. Nah, kan promosi sekarang makin banyak kan, bisa di TikTok juga. Terus ini enggak sih Pak, kalau promosi gitu harus lebih menarik, kayak kadang-kadang kan kalau promosi biasa kan kayak ya udah kan kita tahu kalau itu promosi. Tapi kadang-kadang ada promosi yang lebih menarik tuh yang kayak ini enggak sih Pak, gampang kita hafal, kayak yang lagi ngetren, pasti ngerti gak sih Pak, yang kayak gitu. Gimana sih, kayak kayak yang lagi ngetren nih, ceritanya hari ini lagi ngetren yang kayak estetik gitu di TikTok. Nah, pasti kayak nggak jadi deh Pak, saya lupa. Iya, kalau kayak TikTok, kayak Facebook, kemudian kayak Google Ads, itu kan adalah media ya. Media yang digunakan untuk memudahkan promosi. Mereka sudah punya algoritma sendiri sehingga nanti kalian cukup membuat promosinya, aplikasi tersebut secara otomatis akan memfilter orang-orang sesuai dengan kriteria yang dimasuki oleh si pembuat iklan, seperti itu. Ya, jadi tinggal dilihat aja, misalkan kita mau beriklan sebuah produk, ya kalau misalkan tadi bilangnya trending, ya silakan, jadi dicari dulu produk yang sedang trending di di mesin pencari, misalkan kita cari trending topik yang berhubungan dengan produk tersebut, yang silahkan tadi trending topiknya apa, kemudian masuk ke produknya, nanti akan terlihat promosi-promosi produk lain seperti apa. Ya, kita kan bisa gunakan strategi tadi copy iklan, ya kan? Strategi copy iklan itu nanti kita modifikasi sesuai dengan produk kita. Intinya kita sebagai pembuat iklan hanya membuat iklan, kemudian nanti aplikasi akan secara otomatis memilih konsumen-konsumen yang sesuai dengan market kita. Itulah enaknya sekarang. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan konvensional, kita menyebar brosur gitu kan, kertas di pinggir-pinggir jalan, siapa yang lewat kasih, itu cara-cara dulu. Kalau cara-cara sekarang sudah menggunakan teknologi informasi, sudah menggunakan kecerdasan buatan, sehingga akan lebih mudah. Tugas kita hanya membuat konten iklannya saja, aplikasi akan secara otomatis memilih sesuai dengan market yang sudah kita tentukan. Seperti itu ya, Firna ya? Iya Pak. Oke, ya. Terjawab? Iya Pak, terjawab. Oke, terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Balikin lagi ke moderator. Ya, terima kasih Firna atas pertanyaan dan Dewi atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Putri, yaitu apa perbedaan ciri konsumen rasional dan irasional? Apakah ada yang bersedia ingin membantu menjawab? Saya. Ya, silakan Yuda. Oke. Kalau konsumen rasional itu memiliki produk berdasarkan kebutuhan, kegunaan, memilih mutu yang baik dan harganya sesuai. Kalau irasional itu hanya tertarik dengan iklan, merek, dan untuk gengsi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Putri, apakah sudah merasa terbantu akan jawaban Yuda? Maaf tadi kurang dengar yang bagian rasionalnya. Oke.
konsumen rasional itu memilih produk berdasarkan kebutuhan, kegunaan, memilih mutu yang baik, dan harganya sesuai. Oke, udah dipahami. Terima Iya. Jadi memang untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk tahap pertama kita boleh melihat yang ada di buku. Tapi harusnya nanti dikembangkan dari teks yang ada di buku tersebut, dikembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Sehingga itu akan mudah difahami. Biasanya teks dari buku itu adalah bahasa-bahasa baku, ya. Bahasa-bahasa baku sehingga kalian memahaminya akan terlalu kaku gitu ya. Akan lebih enak kalau kalian jelaskan dengan bahasa keseharian kalian. Nggak masalah bahasa keseharian kalian seperti apa. Itu akan lebih mudah diterima dalam menjelaskan. Biasanya seperti itu kan? Betul Pak, benar Ya. sekali. Jadi jangan terpaku dengan buku pada saat menjawab karena itu adalah mulut kalian ya, ekspresi kalian, improvisasi kalian seperti itu. Ya. Jadi rasional, irasional bisa dimengerti ya semuanya ya. Bisa Pak. Ya. Pasti itu adalah sebuah keniscayaan ya. Ada orang-orang yang maniak dengan satu brand tertentu dan menganggap brand lain itu adalah jelek ya. Itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa itu terjadi? Ya karena si produk itu berhasil membranding dirinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Kayak fans Apple, produk Apple. Ya, dia sangat luar biasa ya. Berhasil membranding dirinya sehingga produk tersebut menjadi baik di mata konsumen fanatiknya, sedangkan produk lain enggak. Seperti itu, pasti ada konsumen-konsumen yang seperti itu. Dia hanya melihat kalau ini brand ini pasti bagus, brand yang lain pasti enggak. Itu pasti ada. Dan itu memang sudah dipelajari di dunia marketing. Sudah diteliti dan benar. Ya. Oke, lanjut ke moderator lagi. Terima kasih Putri atas pertanyaannya dan Yuda atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga dari Vanessa. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan organization consumer? Ayo dong Bu, saya mau nanya, saya mau jawab Bu. Kalista. Ibu Vanessa. Silakan Satrio. Iya, kalau menurut saya nih itu tuh jadi suatu organisasi untuk konsumen bersuara gitu. Jadi organisasi itu untuk melindungi para konsumen agar terhindar dari barang-barang yang berbahaya, beracun, terus yang pokoknya yang tidak ramah lingkungan gitu Pak. Itu salah satunya. Terus juga para konsumen bisa komplain gitu dengan cara dari situ dulu, dari organisasi konsumen dulu, baru ke produk yang baru ke company yang ditujunya gitu, yang dikomplain gitu. Bener nggak Vanessa? Bentar Pak. Coba di cross check balik dengan materinya. Coba Satrio di cross balik dengan materinya. Nggak apa-apa, kita saling mengoreksi, nggak apa-apa. Bukan masalah benar salah, tapi ini masalah koreksi ya, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama bagaimana agar apa yang kita pelajari itu bisa diterima semua. Ayo Pak Satrio. Kenapa? Dari cross check belum? Itu sih yang gue pahamin sih. Yang lain boleh menambahkan kalau mau. Ya, ada yang mau nambahin.
Masih ada yang membantu jawab untuk pertanyaan Vanessa? Ada? Di PowerPoint sudah Bapak tampilkan itu di depan. Jadi wujud ya, wujud konsumen. Ada personal, ada organisasi. Jadi konsumen secara personal, secara individu orang, dan konsumen secara organisasi. Itu sebenarnya sangat mudah dipahami kan ya? Ya, kalau konsumen personal berarti kalian sebagai individu kalian adalah konsumen personal. Tapi kalau konsumen organisasi adalah konsumen yang berupa perusahaan. Misalkan SMA Korpri membeli produk buku paket pada penerbit. SMA Korpri itu adalah organization consumer, seperti itu. Jadi konsumen atas nama lembaga atau atas nama perusahaan. Seperti itu Satrio? Iya Pak. Ya. Maaf ya Pak kalau salah Pak. Enggak apa-apa. Maaf Vanessa. cuma meluruskan aja. Ya. Maaf Bu. Ya. Gara-gara panggil Vanessa sih. Grogi dia. Tahu Pak, saya tiba-tiba dipanggil tuh Pak. Waduh. Ya. Seperti itu ya. Jadi secara perwujudan konsumen sebagai personal dan konsumen sebagai organisasi. Tadi ya sudah disebutkan kalau personal berarti kalian sebagai individu pada saat membeli produk itu adalah personal consumer. Kemudian kalau perusahaan membeli produk atas nama perusahaan berarti itu organization consumer. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak, jelas Pak. Oke. Ya. Sesi 2 misalkan masih ada. Kalau sudah tidak ada berarti nanti Bapak coba menjelaskan tugas kita, tugas yang sudah Bapak posting. Oke, terima kasih Vanessa atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada pertanyaan? Tolong dikonfirmasi, misalkan masih ada, silakan bertanya. Kalau memang sudah tidak ada, berarti konfirmasi sudah cukup jelas materi yang sudah diberikan, dari poin-poin materi yang sudah diberikan cukup jelas, misalkan begitu. Jadi tolong konfirmasi, jangan diam jadi cukup jelas Pak. Ya. Bingung menebaknya kalian sudah mengerti atau belum. Oke, apa masih ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Jadi Pak. Oke, berarti sudah cukup jelas ya semuanya ya? Sudah Pak. Ya Pak. Oke. Jelas Pak. Yes, kalau sudah cukup jelas, Bapak ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memimpin kita pada pagi hari ini. Bapak lanjut ke materi inti kita pada hari ini adalah tentang tugas perencanaan promosi. Ya, kalau tadi kalian sudah melihat teori-teori yang berhubungan dengan promosi. Ada konsumen, ada pesaing, kemudian ada teori berkaitan dengan strategi promosi. Maka di penugasan hari ini, kalian diminta untuk membuat perencanaan promosi sesuai dengan tahapan yang sudah dipelajari. Ya. Bapak buka lagi contoh. Seperti biasa ada template yang sudah Bapak tampilkan.
Itu ada yang mikrofonnya masih on, kemudian ada suara yang kurang enak. Tolong dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti biasa Bapak sudah lampirkan template-nya ya, template penugasannya. Kalian tinggal mengganti poin-poin sesuai dengan ini disesuaikan dengan tugas pertama kalian tentang ide bisnis atau apa namanya perencanaan bisnis yang di awal sudah ditugaskan. Yang pertama adalah menentukan target yang hendak dicapai. Ya, seperti yang tadi sudah sempat didiskusikan bahwa agar kalian apa namanya tepat sasaran, ya, kalian harus menentukan target marketnya siapa, tujuan produk kalian itu siapa, itu harus ditentukan. Jadi menentukan target yang hendak dicapai di sini, kalian harus menentukan sedetail mungkin ya, sedetail mungkin kira-kira market dari produk yang kalian buat itu siapa. Contoh di sini adalah market produk dari atas dulu. Ini adalah contoh simulasi promosi produk case HP unik, case HP unik. Jadi backdoor ya, mungkin tutup bagian belakang yang tutup bagian belakang handphone yang biasanya banyak sekali pernak-pernik atau aksesoris yang bisa dibuat, sehingga ini adalah sebuah peluang tersendiri dan biasanya tidak ada matinya selama handphone itu masih digunakan. Menentukan target yang hendak dicapai di sini adalah market produk adalah siswa SMA dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun dengan kecenderungan menyukai casing HP yang unik dan kekinian dengan target lokasi sekolah-sekolah SMA di Kota Bekasi. Ya, itu sangat jelas ya. Jadi marketnya adalah anak SMA atau rentan usia di antara usia 15 sampai 17 tahun dengan kecenderungan menyukai casing HP kekinian. Nah, query ini ya, kata kunci ini kalau kita masukkan ke dalam aplikasi iklan semacam Facebook Ads atau Instagram Ads atau Google Ads, itu akan sangat mengena sekali. Ya, kita nggak perlu pusing-pusing siapa tujuannya. Jika kita tinggal memasukkan query ini, kata kunci ini ke dalam mesin pencari, enggak ke dalam aplikasi iklan itu, maka dia akan secara otomatis mencari di database-nya rentang usia 15 sampai 17 tahun, kemudian menyukai casing HP kekinian, maka nanti hasilnya ada. Jika kita masukkan kata kunci ini, hasilnya ada. Ditemukan sekitar 1.000 calon konsumen sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Wah, itu kan luar biasa, ya. Jadi promosi sekarang adalah seperti itu, internet marketing. Aplikasi-aplikasi yang sudah punya database pengguna, mereka sebenarnya selain kita bisa menggunakan aplikasinya, sebenarnya mereka juga merekam jejak digital kita, ya. Jejak digital kita mereka rekam sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk mereka jual kembali menjadi bentuk jasa iklan, ya, seperti itu. Ya, di poin nomor 1 jelas ya. Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Kemudian nomor 2, mencipta dan merumuskan pesan promosi yang diluncurkan. Ya, ya ini juga kan ini adalah perlu tim kreatif biasanya. Merumuskan pesan itu perlu tim kreatif. Lihat iklan-iklan yang kalian temukan di media-media baik TV maupun baik gambar gitu kan. Di situ kalian akan menemukan hal-hal yang tidak pernah terfikirkan. Ya, minuman yang ada manis-manisnya. Emang beneran ada manisnya? Nggak ada kan? Tapi itu akhirnya menjadi branding sendiri ya, menjadi
kata-kata yang cukup mengena sehingga mereka membedakan produk mereka dengan produk kompetitor lainnya. Ya, kalian harus bisa membuat pesan-pesan seperti itu, gitu ya. Misalkan di sini pesan promosinya adalah hari ini masih pakai casing HP biasa, nggak zaman, miliki segera casing custom sesuai yang kalian inginkan. Di sini aja, misalkan seperti itu, ya. Jadi kalian harus bisa membuat kata-kata yang mudah diingat orang sehingga orang akan mengingat kalau itu adalah produk kalian seperti itu. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Berikutnya setelah marketnya ketahuan, kemudian setelah kata-katanya kalian susun sedemikian rupa sehingga itu akan mengena ke produk kalian. Berikutnya adalah seleksi media yang akan digunakan. Ya, pada contoh Bapak ini yang digunakan adalah media promosi yang digunakan adalah media cetak dan media elektronik internet. Ya, di sini Bapak akan membuat mencetak brosur, ya, kemudian disebar, ya. Kemudian media internetnya adalah dengan membuat hashtag custom casing unik custom yang disebar di broadcast di media-media sosial, kemudian membuat channel YouTube dengan video promosi. Ya, jadi dua metode marketing digunakan, metode konvensional dengan brosur, sebar brosur, kemudian media digital internet digital marketingnya adalah dengan membuat hashtag, kemudian dengan membuat channel YouTube yang memuat informasi tentang produk yang kita buat. Oke, paham ya nomor 3 ya? Halo, bisa diterima nomor 3? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya nomor 4 adalah menyediakan anggaran promosi. Nah, ini pastikan urutannya itu terstruktur. Sudah ketemu marketnya, sudah ketemu konten iklannya, kemudian sudah ketemu media yang digunakan. Nomor 4 ya pasti kita tinggal merinci ya kebutuhan biayanya berapa. Di situ Bapak tuliskan cetak brosur 1 rim 50.000. Kemudian kuota internet karena ada internet marketing pasti butuh kuota 100.000. Kemudian membuat website official misalkan 100.000. Ya, websitenya mungkin website gratisan cuma dibuatkan oleh orang-orang yang sudah pro ya, orang yang sudah terbiasa membuat website misalkan blogspot ya gitu ya. Jadi harganya lebih murah. Jadi seperti itu, merinci kebutuhan biayanya berapa. Oke, yang terakhir nomor 5 adalah baru actionnya ya. Menyebarkan brosur produk ke sekolah-sekolah SMA di sekitar Bekasi ya. Nomor 5 adalah actionnya. Kemudian broadcast pesan promosi ke jaring sosial dengan induk informasi ke website resmi. Nah, seperti itu. Dengan runtutan dengan urutan ini ya insya Allah pada saat kalian akan berpromosi kalian akan efektif. Oke, itu saja mungkin. Saya mau nanya, Pak. Silahkan. Ini nggak harus nggak harus mirip-mirip banget kan ya, misalnya saya nggak pengen membuat website official, mungkin itu jadi nggak ditulis gitu, Pak. Iya, itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, cuma isinya tetap harus 5 poin tersebut. Ya, isinya tetap harus 5 poin yang sudah kita pelajari, menentukan target, mencipta dan merumuskan pesan, seleksi saluran yang akan digunakan, kemudian anggarannya berapa, kemudian action-nya apa. Ya, seperti itu. Harus 5, karena itu yang kita pelajari dengan teori itu harusnya promosi yang kita lakukan akan efektif. Konten di dalamnya terserah, cuma kerangkanya adalah 5 hal tersebut. Tapi tempat buat promosinya itu terserah kita kan ya, Pak? Yang nomor berapa? 3? Ya gimana ya?
buat lokasi itunya, misalnya kayak saya pengen itu di Instagram atau misalnya di TikTok gitu, boleh kan ya? Boleh, nggak masalah. Yang penting di situ kan menyeleksi saluran komunikasi yang digunakan. Artinya kan kalian, Vanessa harus ngeplot ya, harus memilih. Kira-kira saya mau gunakan Instagram Ads misalkan, saya mau gunakan Facebook Ads, atau saya mau gunakan Google Ads, atau misalkan gunakan iklan-iklan yang lain. Itu adalah terserah. Misalkan itu tidak digunakan pun, hanya membuat brosur saja ya, itu adalah kebijakan kalian sebagai orang yang akan buat iklan. Itu diserahkan ke kalian. Pak, saya pengen nanya juga, Pak. Silakan. Kan kalau sekarang kan banyak kayak influencer yang gede gitu, Pak. Saya pengennya nge-endorse gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Iya, sama aja. Itu adalah media. Itu kan media. Media cuma berbentuk personal branding ya. Orang yang sudah punya follower banyak. Sama aja. Bisa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, sekali lagi ini sebenarnya ini bisa dijadikan real ya. Sebenarnya ini bisa dijadikan real, cuma karena satu dan lain hal, produk kalian juga masih produk imajinasi gitu ya. Bukan produk yang beneran ada, jadi ya tahapan ini masih berupa imajinasi. Jadi kalian silakan buat sekreativitas kalian masing-masing. Unlimited. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah cukup jelas ya berarti ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sampai jam berapa kita belajarnya? Sampai jam 9, Pak. 9.00. 9.00. Masih ada waktu 15 menitan kurang lebih ya. Ya. Oke, jika masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika memang sudah cukup, berarti Bapak sudahi untuk sesi pagi hari ini. Ya, terima kasih atas interaksinya. Ya, belajar memang harus interaktif seperti ini sehingga kalian memperoleh manfaat belajar yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan lagi, Bapak serahkan ke ketua kelas untuk menutup sesi pada pagi hari ini. Hadir semua nggak? Maaf, Bapak lupa ngecek. Mutiara lagi izin vaksin, Pak. Hah? Mutiara lagi vaksin? Iya, lagi izin vaksin. Oh, sudah izin ke wali kelasnya tapi? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Selain Mutiara berarti hadir semua ya? Iya, Pak. Harusnya, Pak. Oke, Mutiara sudah izin vaksin, yang lain berarti hadir. Berapa? 30? 38, Pak. 38 IPA berapa? 3. IPA 3 plus IPA 5 ya? Iya, betul, Pak. Oke. Terima kasih, Satrio. Sama-sama, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan Satrio pimpin penutupan sesi. Bentar, ada lagi satu lagi. Kita sudah belajar dari awal seperti biasa, seperti apa yang sudah Bapak planning di awal. Bapak minta sebuah kesimpulan. Siapa kira-kira yang akan Bapak tunjuk? Geofitri, ya.
Geo Fitri, coba dibacakan kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini. Geo Fitri, Fitri, bisa dengar suara Bapak? Iya, Pak. Silakan dibacakan kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar kurang lebih tadi sekitar 1 jam, ya 39 menitan. 39 menitan, ya. Kira-kira apa yang Fitri dapatkan? Kita sudah mempelajari tahapan perencanaan promosi, pengertian-pengertiannya, cara-caranya itu. Udah, itu aja Fitri. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi ya tadi kita sudah belajar tahapan perencanaan promosi. Ya mudah-mudahan itu berguna buat kalian, bahwa prakarya kewirausahaan adalah ilmu umum gitu ya. Ilmu yang bisa kalian terapkan pada keseharian kalian, khususnya di bidang usaha ya. Misalkan kalian mau terapkan ke kondisi real yang sebenarnya, ya silahkan, tapi kalian cari dulu produknya apa, kemudian baru nanti kalian bisa terapkan apa yang sudah kita pelajari di sini. Oke, mungkin itu saja untuk materi pagi hari ini. Minggu berikutnya kita mungkin akan melanjutkan tentang bagaimana membuat laporan kegiatan usaha, ya, bahwa kegiatan usaha itu kita bisa membuat laporannya sehingga nanti dari laporan itu kita bisa gunakan sebagai portfolio ya, produk kita atau usaha kita. Ya, itu next minggu depan, mudah-mudahan insya Allah kita akan belajar itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini ya. Mudah-mudahan manfaat. Silakan kembalikan ke ketua kelas untuk menutup sesi pada pagi hari ini. Oke, berhubung pelajaran PKWU hari ini sudah selesai, maka baiknya kita tutup dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam semua. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.